Lokasi tambang raksasa tingkat dunia di Papua ini, dia ada di tempat yang secara lingkungan dia sangat rentan dan rawan. Karena di situ dekat dengan kita punya lokasi satu bukti dari alam yang ada salju abadi. Sehingga pengalaman yang menjadi pelajaran berharga untuk kami di Papua ini, di planet bumi cumanya dua tempat yang ada salju abadi di bawah khatulistiwa. Satu di benua Afrika di daerah Kongo, satu di Papua, di Indonesia di Papua di sini di Pasifik. Ya, pengalaman seperti Kongo itu seperti Freeport ini, karena di situ ada tambang emas juga. Akhirnya mereka kejar, olah, gunakan tambang emas. Akhirnya mereka menghabiskan salju abadi di Kongo itu. Jadi sekarang hanya cuma tinggal ini saja di planet ini. Jadi barangkali untuk kedepannya Grasberg open mining tambang terbuka yang sekarang sedang dia kerjakan dengan salju abadi di puncak Karstens itu, ya cuma hanya sekitar 10-an belasan kilometer. Dan itu akan pasti berdampak besar dengan dia punya mesin raksasa yang dia kerja. Dan lambat atau cepat itu akan pasti kita akan tuai hasilnya. Karena proses pengolahan dari pemisahan bahan-bahan alami sampai menjadi mineral emas yang nilainya kelas 1 itu, dia gunakan bahan-bahan ada unsur-unsur kimia, sehingga dengan bahan-bahan itu punya dampak yang besar terhadap biota-biota dengan tumbuh-tumbuhan di lingkungan di situ, termasuk Sungai Aikwa, di mana sekarang orang mengeluh bahwa dulunya mereka bisa secara tradisional masyarakat umumnya di situ bisa mereka secara ini bergantung ke sungai itu, sekarang sudah dipengaruhi dengan pembuangan limbah dari perusahaan itu, mempengaruhi dan sudah mengurangi biota-biota yang di sepanjang kali itu. Saya tinggal di Timika tahun 73 yang saya ada di Timika. Dan saya punya anak dari tua sampai sekarang, semua lahir dari situ. Dan saya punya anak pertama juga mati karena Thailand itu, teling itu. Dan saya antar sakit sampai mati, orang menteri dokter bilang antar ke rumah sakit. Jadi saya pergi itu tahun 80-an. Saya antar ke rumah sakit begini, dokter bilang, "Mama, anak ini lahir di mana?" Saya juga tidak tahu kata itu. Saya bilang, "Saya punya anak ini lahir dari Timika." Baru, "Mama hidup dengan apa?" Saya bilang, "Hidup dengan makanan toh." Oh iya. Dan kata-kata itu sekarang saya menilai, saya punya anak itu, dokter bilang nanti sembuh juga, nanti akan kembali penyakit ini kembali terus. Sampai anaknya umur sudah 12 tahun, dia kelas 4 baru meninggal. Tahun 94 yang meninggal, 93. Sakitnya itu tahun 90, mulai sakit itu sampai dia meninggal. Jadi saya punya anak yang korban pertama. Jadi saya dengar dokter punya bahasa-bahasa, berarti saya dapat penyakit Thailand itu baru mati. Itu yang saya lihat. Saya sudah merasakan diri sendiri. Saya punya mama satu, dia melahirkan anak yang kena, mama itu selalu mandi di dalam air kabur itu, jadi dia ada gugur anaknya. Saya antar ke dokter, begini dokter bilang, "Mama kau selalu mandi di mana?" Kata-kata ini sekarang saya cari tahu begini,
Semua melalui air itu air penyakit. Jadi sekarang baru saya tahu. Jadi kami orang Timika tidak ada yang sehat. Penyakit yang bikin tumbuh kita. Kalau dulu kita tidak dulang, tapi mandi saja sudah kena. Apalagi makanan. Berarti kita ini Indonesia dengan Amerika punya kepentingan Freeport tambang itu, kita mati korban di atas tanah itu. Dan emas itu kita mati, kita punya tubuh itu sudah mati habis. Orang lain yang datang untuk menikmati dengan kekayaan itu. Dan sekarang saya selalu bilang dulang juga tidak boleh. Kita, jiwa kita itu bukan barang binatang, jadi kita jual badan. Dan kami hidup dengan makanan yang kita tanam, di bawahnya ular makan. Pisangnya merah-merah, kuning-kuning baru busuk. Makanannya sekarang tidak jadi. Dulu keraka yang banyak, keraka juga sekarang tidak ada. Ciput yang banyak, sekarang ciput juga tidak ada. Mau dapat di mana? Sagu juga sudah angus. Mau dapat di mana? Kita orang Timika, Amung Kamoro tidak akan dapat hidup. Kita punya orang Papua yang dari Sorong sampai Samberai datang. Mereka datang kerja dan Freeport punya uang itu ambil, dan mereka hanya untuk teman-teman punya jiwa itu korban untuk Freeport dan Indonesia saja. Mereka tidak dapat kelebihan juga, rugi juga. Kamu ini dapat apa? Kamu untung apa? Kalian selesai kerja itu, besok kan kau tidak akan selesai. Sama juga seperti saya baru pulang dengan itu lap luka saya baru pulang. Jadi mereka juga buat begitu. Yang banyak dipakai untuk orang Freeport, orang Papua itu dipakai untuk mereka punya kehendaki dengan uang dan kemauan mereka. Tenaga kita orang Papua dipakai dari negara Republik dan negara Amerika. Dan Freeport sekarang orang Papua dihabiskan. Anak Papua ada itu dihilangkan, dibunuh dengan cara apa saja. Dan sekarang daerah-daerah saya gunung, mereka tidak ada manusianya. Mendatangkan di kota dan dibunuh. Kita melalui suntik. Anak Papua tidak ada punya keturunan kita, dihilangkan. Pakai untuk obat, menghilangkan, dan anak Papua mau kawin anak Papua kan tidak. Papua tidak ada, keturunan Papua tidak ada. Yang melahirkan anak Amber. Indonesia yang dibanyakan untuk Timika. Tidak ada anak Papua yang melahirkan. Mama-mama Papua disuntik KB. Dioperasi jahit ke tempat melahirkan. Kandungan kita sudah dijahit. Laki-laki sekarang banyak kasih minum alkohol. Alkohol sudah kuasai. Air manis ada kah? Laki-laki tidak ada, kasih kering. Bukan alkohol itu juga alkohol biasa saja, tidak. Ada yang alkohol yang buat-buat dengan obatnya. Buat-buat dengan racunnya. Buat-buat dengan cara apa saja mereka buat. Dan langsung minum. Langsung mati. Berapa sekian orang untuk mati. Emat itu negara dan bangsa Republik Indonesia punya emat. Untuk kami melindungi. Tuhan ciptakan kami ini untuk melindungi. Jadi hanya kita jaga saja. Datang ambil itu Indonesia punya. Dibeli kita dengan senjata dan dibeli kita dengan sekarang Freeport lewat makanan. Dengan Thailand. Penyakit Thailand. Itu yang pribadi saya belum selesai. Saya pikir dengan cara apapun negara Republik Indonesia dengan Amerika tidak akan beli dengan uang.
pribadi saya dan pribadi umum anak negeri sendiri Amume tidak akan dibeli dengan uang. Itu yang pribadi saya keluarga. Saya ya coba punya peluang hanya sampaikan.